Taurus, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini, yaitu kamu tak akan bisa menghindari semua yang hadir dan yang akan terjadi di bulan Desember 2024. Jadi fokus ya Resati dan Hayati, ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik ya. Maka dari itu di sini kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus Resapi dan Hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada Three of Cups ya. Di sini ada emosi senang, bahagia, happy, ya kan, tak ada suatu pencapaian yang akhirnya bisa kamu wujudkan, entah akan ada suatu hal yang sangat besar yang akan kamu terima. Yang jelas di sini penuh dengan kebahagiaan. Ya. Aku melihat dalam karir kamu seperti meningkat. Ya, kamu mendapatkan kontribusi-kontribusi yang sangat luar biasa. Ya, bukan saja untuk diri kamu, untuk yang lain juga di sini sangat berpengaruh dan kamu harus terus berjuang, kamu harus terus berusaha. Karena di sini kamu tak akan bisa menghindari semua apapun yang akan terjadi, apapun yang akan hadir, yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Ya kan, di bulan Desember ini banyak hal-hal yang terjadi. Jadi di saat kamu mendapatkan ya sesuatu hal yang sesuai dengan harapan kamu dan keinginan kamu, harus kamu jaga, harus benar-benar kamu jaga, karena kita nggak tahu nih ya energi apa yang saat ini sedang mendekati kamu. Apakah niatnya penuh dengan kebaikan, atau di sini dia memiliki niat buruk terhadap diri kamu, terhadap kehidupan kamu. Jadi kamu harus mengantisipasi apapun itu yang akan terjadi, apapun itu yang akan hadir, yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Ya, kamu harus ngejaga segala sesuatu yang kamu miliki. Kalau bukan kamu ya siapa lagi? Kamu jangan terlalu berharap lebih dari orang lain, ya. Karena orang lain belum tentu di sini benar-benar tulus, benar-benar baik untuk memikirkan setiap apapun permasalahan dan ujian dalam hidupnya kamu. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya. Ada The Wheel of Fortune, akan ada suatu perkembangan. Ya, perkembangan dalam usaha kamu, dalam bisnis kamu sepertinya mulai meningkat, ya mulai membaik, mulai luar biasa di sini, dan kamu berkesempatan, berpeluang ya untuk mengembangkan banyaknya aspek-aspek kehidupan kamu. Sudah saatnya kamu menciptakan perubahan, perubahan untuk diri kamu, perubahan untuk kehidupan kamu, ya. Di sini memang keberuntungan sedang berpihak dalam hidupnya kamu. Karena mungkin selama ini sudah banyak hal-hal buruk yang kamu dapatkan, sudah banyak ketidakbaikan yang kamu bersamai. Jadi Tuhan melihat, ya kamu sudah sangat-sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan banyaknya hal-hal yang luar biasa untuk diri kamu, untuk kehidupan kamu. Nah, sudah saatnya Tuhan Pencipta alam semesta memberikan peluang terhadap kamu untuk kamu bisa menciptakan sebuah perubahan. Ya. Jadi keberuntungan itu akan hadir di dalam kehidupan kamu. Kamu harus lebih waspada, meningkatkan dari sisi religiusnya kamu. Dan kamu jangan takut untuk sebuah resiko apapun yang akan datang di sini. Ya, seberat atau sesulit apapun resikonya, kamu pasti bisa melewati itu semua, karena sudah banyak hal-hal buruk yang kamu lalui, sudah banyak hal-hal ketidakbaikan dan ketidakbenaran yang kamu jalani di sini. Jadi jangan gelisah. Nasib dan takdir memang di tangan Tuhan, tetapi kamu yang nentuin kamu harus seperti apa, kamu harus bagaimana, tindakan apa yang harus kamu perbuat, sesuatu hal apa yang harus kamu kerjakan di sini. Kamu yang tahu, kamu mau dibawanya ke arah yang mana dan seperti apa, ya. Dan kita coba juga lihat di sini sepertinya ya kamu sudah
menciptakan sebuah perubahan yang akan menguntungkan dalam keadaan ya kamu gak usah takut dengan sesuatu yang tidak terduga. Kamu pasti bisa menghadapi apapun itu, ya, karena memang harus kamu hadapi. Kamu nggak bisa menghindar, ya, sekeras apapun, seperti apapun kamu mencoba untuk menghindar, itu tidak akan bisa, ya. Dan di sini kamu harus mengawali hidup kamu yang baru dengan hal-hal yang baru, ya. Jika kamu dihadapkan dengan satu peluang, ya kamu manfaatkan peluang yang baik, peluang yang sangat luar biasa ini untuk kamu meraih banyak hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Tetapi ya tentu jalan ke depannya tidak semulus yang kamu bayangkan, tidak semulus jalan tol, ya. Kamu harus bisa melewati apapun itu, ya, ujian, cobaannya, ya. Kamu harus melihat peristiwa baru ini dengan versi baru kamu, bukan dengan versi lama kamu, ya kan. Belum kamu menjalani, kamu udah takut duluan karena trauma kamu. Nggak boleh itu, ya. Kamu harus berpotensi dan harus bersemangat. Apapun itu resikonya, ya namanya juga suatu perjuangan. Pasti ada resikonya. Pasti ada yang harus kamu korbankan. Pasti ada yang harus kamu perjuangkan. Dan kamu tak akan bisa untuk menghindari semua yang hadir, yang akan terjadi di bulan Desember ini. Harus memang benar-benar kamu lewatin. Harus memang benar-benar kamu hadapi di sini, ya. Ingat, hidup adalah cerminan. Hidup terjadi dari apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu berpikir bahagia, hidupmu akan membahagiakan. Ketika kamu berpikir sebaliknya, kenyataan akan seperti itu. Hidup layaknya sebuah cerminan di dalam diri kamu, ya, pikiran kamu. Untuk membuat nampak menarik, ya, menyenangkan, maka ada di dalam pikiran kamu tuh harus yang selaras. Tidak ada orang yang bahagia ketika dalam pikirannya penuh dengan duka dan pikiran negatif. Kebahagiaan hanya datang pada mereka yang yakin bahwa hidup adalah sebuah berkat yang harus disyukuri, ya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu keempatnya ada Page of Pentacles, di mana untuk di kartu ini ya memang harus kamu tanamkan di dalam diri kamu. Jika kamu ingin kehidupan kamu sejahtera, aman, damai, sentosa, apa yang harus kamu berikan kepada hidup kamu, kepada diri kamu? Nggak ada yang sia-sia. Semua harapan bisa kamu wujudkan jika kamu berpegang teguh pada sebuah keyakinan dan kamu melakukan suatu perjuangan itu dengan penuh semangat. Ingat, ya, di bulan Desember ini adalah penentu kamu. Kamu harus seperti apa untuk di tahun depannya, kamu harus bagaimana. Jangan takut, akan ada banyak pertolongan yang akan kamu terima, akan ada banyak pertolongan yang akan kamu dapatkan. Entah di sini kamu yang baru saja berhenti dari sebuah pekerjaan, kamu mendapatkan pekerjaan baru, akan ada tawaran pekerjaan yang diberikan oleh orang yang sangat peduli sama kamu, oleh orang yang sangat care sama kamu, yang sehingga membuat berita keuangan kamu di sini berangsur-angsur membaik, stabil kembali keuangan kamu di sini. Dan kamu harus bisa menjaga sebuah keseimbangan, ya. Seimbang dalam berbagai hal, ya, seimbang dalam berbagai aspek kehidupan kamu di sini, ya kan? Kamu yang ingin tadinya menciptakan kehidupan tenang, ya kamu harus menyelesaikan dulu permasalahan-permasalahan yang kamu bersamai. Barulah kamu bisa tenang dalam menyikapi apapun itu permasalahannya, dalam menyikapi apapun itu ujian dan cobaannya. Ya, kamu harus bisa juga di sini menyesuaikan diri kamu, ya. Kalau kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu kamu, sudah mencoba untuk benar-benar ikhlas dengan apa yang terjadi, besar kemungkinan kamu akan merasakan ketenangan, kedamaian, ya. Untuk apa yang sudah mereka lakukan terhadap hidupnya kamu, ya biar urusan semesta di sini. Semesta ya akan menghadirkan karma untuk mereka yang sudah mengecewakan kamu, yang sudah membuat kamu di sini terbelenggu. Ya, oke, kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan mungkin ya dari setiap langkahnya, dari setiap tindakannya atau segala sesuatunya di sini. Kita coba lihat untuk di kartu pertama ada New Beginnings, ya. Di kartu keduanya sudah ada Divine Timing. Dan di kartu ketiganya ada Death. Kita akan lihat apa yang terbaca dari ketiga kartu oracle cards ini. Dimana kita sama-sama lihat untuk di kartu pertamanya ada New Beginnings, ya. Akan ada awal mula baru untuk kamu meniti usaha kamu yang baru atau karir kamu kembali. Ya, kali ini kamu tidak akan memberikan sebuah kegagalan atau ketidakberhasilan hadir.
Ya, kamu berkesempatan dan berpeluang membuat hal yang baru, yang mungkin menciptakan ya pencapaian yang terbesar, membuat awal baru untuk kamu mewujudkan setiap keinginan dan harapan kamu. Kamu mengawali semuanya dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan. Kali ini kamu tidak akan diam saja, ya. Kali ini kamu akan mengambil satu tindakan dan akan melakukan banyak hal-hal yang besar di dalam kehidupan ini. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya ada divine timing, ya, waktunya kamu untuk lebih meningkatkan dari sisi religiusnya kamu, ketakwaan kamu kepada Tuhan pencipta alam semesta. Ya kan? Karena jika kamu hanya berjuang, hanya berusaha tanpa berdoa, tanpa meminta sesuatu hal kepada semesta, akan sulit untuk kamu mendapatkan itu semua. Tetapi jika kamu di sini, kamu melakukan suatu perjuangan, kamu berusaha, kamu menghadapi ya apapun permasalahan, ujian dan cobaannya di bulan Desember ini, ya karena memang kamu tidak bisa menghindari semua yang hadir, yang akan terjadi di bulan Desember 2024 ini memang harus kamu lalui, memang harus kamu lewati banyak hal-hal yang luar biasanya. Dan coba di sini agar segala sesuatunya dipermudah, dari sisi religiusnya kamu lebih tingkatkan, ya, kesadaran kamu terhadap Tuhan pencipta alam semesta. Dan jangan pernah takut ya untuk sebuah kata kematian, karena yang hidup pasti akan berpulang, ya. Maka dari itu, jangan hanya mikir dunia aja, kamu harus pikir akhirat kamu. Kamu harus pikir bekal yang akan kamu bawa. Kalau kita mikirkan dunia, itu tidak akan berkesudahan, itu tidak akan habisnya, ya. Oke? Kamu harus bisa menjadi versi terbaiknya kamu. Jika kamu mendapatkan peluang dan kesempatan, tunjukkan ya sesuatu hal yang berbeda dari diri kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.